Bagaimana kabar anak-anak Bapak? Baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sepertinya baik semua. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kepada ketua kelas dipersilakan untuk berdoa, memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Untuk memberkahi pembelajaran kita sudah melakukan doa. Mari bersama-sama kita membaca surah Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, untuk hari ini ketua kelas siapa yang tidak hadir atau hadir semua ketua kelas? Oh, berarti ada satu orang tidak hadir. Ya, baik ya. Untuk kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini diharapkan kepada anak bapak ya, nanti dengarkan instruksi dari bapak. Ketika diberikan kesempatan berbicara maka bicaralah. Ketika bapak memberikan arahan maka dengarkanlah ya. Lanjut ya. Adakah yang sudah mendengar apa itu yang namanya Al-Asmaul Husna? Siapa yang pernah dengar? Tunjuk tangan. Ya, apa itu Al-Asmaul Husna, nak? Menurut pengetahuan kamu? Al-Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk doa. Berarti kamu sudah pernah dengar dan pernah tahu apa arti dari Al-Asmaul Husna. Untuk hari ini anak-anak bapak, ya, tujuan pembelajaran kita adalah kamu tahu, ya, nanti melalui kegiatan diskusi kamu bisa tahu dan paham mengenai makna, ya, makna dari Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Jadi nanti dengan diskusi kamu bisa paham hal itu semua. Dan tujuan yang kedua adalah nanti melalui kegiatan kelompok kamu bisa paham bagaimana cara menampilkan perilaku yang, ya, menjadi pendengar yang baik. Bagaimana caranya itu nanti kita diskusikan bersama melalui kelompok yang bapak bagikan. Ya, lanjut ya anak-anak bapak semuanya. Untuk kegiatan pertama, ya, bapak akan bagi kamu mengenai atau model pembelajaran kamu. Semalam sudah dilakukan, ya, sudah diinformasikan. Ada yang namanya dia belajarnya secara visual. Apa itu visual? Ya, secara mendengarkan audio. Yang kedua, dia belajar dengan audio visual. Berarti kelompok 1, kelompok 2 sesuaikan nanti dia audio atau visual. Yang 3 dan 4 begitu juga. Sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana cara belajar kita lebih enak. Ya, itu ya. Selanjutnya Bapak semua,
sifat Allah untuk kebaikan di hidup. Nanti di dalamnya ada berisi tentang pemahaman bagaimana Asmaul Husna itu, bagaimana ada Al-Sami, Al-Khabir, Al-Alim, Al-Basir. Jadi nanti anak-anak Bapak mencari sebuah informasi terkait dengan tugas kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1 apa tugasnya, kelompok 2 apa tugasnya, kelompok 3 apa tugasnya, dan kelompok 4 apa tugasnya. Baik anak Bapak semuanya ya. Sekarang Bapak bagi kamu menjadi 4 kelompok. Ya, kamu sudah tahu kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 tugasnya adalah perhatikan anak-anak Bapak, mewujudkan ya kebaikan hidup. Apa maksudnya Pak? Nanti kamu cari informasinya di dalam HP ataupun buku sesuai dengan gaya belajarmu. Ya, kamu cari dia bagaimana cara mewujudkan kebaikan hidup itu. Itu kelompok 1. Kelompok 2 perilaku teliti dan percaya diri. Bagaimana menumbuhkan rasa perilaku teliti dan percaya diri. Dan kelompok 3 dia tugasnya adalah bagaimana membentuk rasa percaya diri dan pendengar yang baik. Dan kelompok 4 visioner itu artinya pandangan kamu ke depannya terkait materi kita. Pak, pandangan saya ke depannya begini. Jadi ke depannya saya harus meningkatkan ini ya. Nanti kamu cari di HP ataupun buku yang sudah disediakan terkait materi kita pada pagi hari ini. Ya. Lanjut. Ya, sekarang kamu Bapak beri kesempatan mengerjakannya selama 30 menit. 30 menit nanti kamu bisa, setelah itu nanti kita presentasikan ke depan hasilnya ya, yang bisa kamu dapatkan dari mencari informasi tentang materi kita pada pagi hari ini. Dan Bapak dipersilakan dikerjakan ya. Oke baik anak-anak, selanjutnya kita akan memperlihatkan atau teman-temannya akan mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil mencari informasi terkait materi tugasnya masing-masing ya. Ada yang mencari informasinya melalui buku ya. Kita akan mulai dari kelompok 1 yang akan memaparkan hasil diskusinya atau mencari sebuah informasi terkait tugasnya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui media buku tentang cara mewujudkan kebaikan hidup dalam sehari-hari. Contohnya, 1. Mengucapkan terima kasih pada petugas dan pengemudi transportasi publik. Seperti kamu ditolong dan kamu harus berterima kasih. 2. Membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kamu sudah memberi contoh kebaikan kecil bagi orang lain kepada mereka yang membutuhkan atau yang lebih butuh. Saat ada di angkutan umum seperti KRL atau bis, dan kamu melihat lansia atau ibu hamil berdiri, kamu bisa memberikan tempat duduk kamu bagi mereka. 4. Setelah menggunakan toilet umum, pastikan kloset yang dipakai kembali bersih agar nyaman digunakan pemakaian yang lain. Usia menggunakan kloset, usahakan agar tetap bersih sehingga nyaman dipakai orang lain. Tentu kamu juga akan senang bukan jika ingin memakai toilet umum dan menemukan kloset selokan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampah pada tempatnya. Jadi nanti ketika kita di luar sana, bahkan kita diri sendiri, ya, ketika makan jajanan, maka kita buanglah pada sampahnya itu pada tempatnya. Jangan membuang sembarangan. Itu salah satu cara kita mewujudkan kebaikan hidup dalam sehari-hari. Satu lagi, membantu orang lain ketika kesusahan. Apabila ada orang tua tak sanggup jalan, ya, dia sudah tua, atau dia lagi berdiri, kita lagi duduk, kita yang masih muda, kita persilahkan dia duduk. Kenapa? Dia sudah tua dan tidak sanggup lagi, kita masih muda, masih bisa sanggup berdiri. Begitulah cara kita bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut kepada kelompok 2. Kelompok 2 di sini akan menyampaikan informasi yang mereka dapat terkait dengan bagaimana cara perilaku teliti dan percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Dipersilakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami dapat dari KB tentang perilaku teliti dan percaya diri. Teliti berarti cermat dan seksama dalam menjalankan sesuatu. Orang yang teliti ditunjukkan dengan cermat, penuh minat dan berhati dalam menjalankan sesuatu agar tidak terjadi kesalahan. Ada pula percaya diri. Meningkatkan percaya diri itu mudah, teman-teman. Contoh pertama, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Seringkali kita terlalu fokus kepada kelebihan atau kemampuan orang lain, lalu membandingkannya. Yang kedua, berusaha untuk berpikir positif. Dan yang ketiga, teman-teman yang positif. Keempat, lakukan hal yang disukai. Dan terakhir, menghargai diri. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Tadi sudah menyampaikan informasi terkait bagaimana cara teliti dan percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka sudah mencari informasinya tadi melalui media HP. Ya, sesuai dengan kemampuan mereka, ya, sesuai dengan kemampuan mereka, cara belajar mereka dengan menggunakan audio visual. Ya, dengan menjelaskan atau mencari informasi terkait bagaimana cara teliti dan percaya diri terkait dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusinya atau mencari informasi terkait tugas mereka mengenai, ya, bagaimana mereka menjadi pendengar yang baik. Ya, kepada kelompok 3 dipersilakan menyampaikan kepada teman-temannya bagaimana cara menjadi pendengar yang baik. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan bagaimana cara menjadi seorang pendengar yang baik. 1. Dengarkan dengan sepenuh hati. 2. Jangan potong ceritanya. 3. Berikan masukan jika diminta. 4. Hargai keterbukaan lawan bicara. Kesimpulannya, menjadi pendengar yang baik adalah keterampilan berharga yang dapat memberikan dampak positif pada kehidupan kita. Keterampilan ini membantu membangun hubungan yang lebih kuat, meningkatkan komunikasi, meningkatkan empati dan pemahaman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Bila kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3
menyampaikan hasil ya, mencari sebuah informasi terkait bagaimana cara menjadi pendengar yang baik ya, bagaimana cara menjadi pendengar yang baik. Itu yang disampaikan kelompok 3 tadi. Salah satunya adalah ketika orang lain berbicara jangan dipotong. Itu namanya nggak sopan. Sehingga kadang-kadang kita ketika orang berbicara kita potong, nggak nyambung jadinya informasi itu. Itu dia. Hargai lawan bicara kita. Itu salah satunya. Ketika orang lain berbicara, maka jangan dipotong. Apalagi tadi, menghargai keterbukaan lawan bicara, memberikan masukan apabila diminta. Kamu ada saran nggak? Kamu dia bercerita bla 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 bla, kamu dengarkan. Setelah dia bicara, kamu ditanya, kamu ada saran nggak? Kamu ada solusi nggak? Maka boleh kita bicara. Nah, itu namanya menjadi pendengar yang baik. Jangan potong pembicaranya. Terima kasih kepada kelompok 3 sudah memberikan pagi ini ilmu kepada kita. Setidaknya kita tahu menjadi pendengar yang baik itu adalah ketika orang berbicara, baik yang muda maupun yang tua, jangan memotong pembicaraan orang sebelum selesai dia berbicara. Akan membahas ya, memaparkan hasil. Selanjutnya kelompok 4 akan menyampaikan terkait ya, informasi mengenai pandangan ke depannya terhadap materi kita pada pagi hari ini. Ini kelompok 4 ini akan dia menyampaikan melalui informasinya didapatnya melalui audio visual, melalui handphone ya. Jadi kepada kelompok 4 dipersilakan menyampaikan apa informasi yang didapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan informasi yang telah kami ambil dari media audio visual terkait pandangan hidup ke depannya dari materi yang sudah kita pelajari. 1. Percaya tidak Tuhan selain Allah. 2. Percaya kekuasaan dan kebesaran Allah. 3. Percaya pada nama dan sifat Allah. 4. Percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah. 5. Menjaga sholat dan ibadah wajib lainnya. 6. Memohon hanya pada Allah. 7. Berbakti pada kedua orang tua. Mungkin hanya ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 sudah memberikan pandangan mereka, pandangan ke depannya terkait materi kita, yaitu mengimani sifat nama dan sifat Allah dalam untuk kebaikan hidup. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti yang dari kelompok 1, 2, 3 dan 4, intinya kita itu ya harus menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, tentunya dengan meyakini dan mempercayai sifat Allah seperti Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir, itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita meningkatkan rasa percaya diri, teliti dalam melaksanakan sebuah tugas. Nah ya, bagaimana cara kita mewujudkan kebiasaan positif. Ya, yang keempat, bagaimana cara kita menjadi pendengar yang baik ketika teman kita berbicara. Ya, ketika teman kita bicara kita dengarkan. Bagaimana kita ketika teman kita membantu ucapkan terima kasih. Itulah yang penting kita lakukan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, anak-anak baik semuanya. Penting sekali kita mempelajari materi ini. Yang pertama tadi adalah terkait Al-Alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini, pasti Allah tahu. Pengetahuan kita dengan Allah
Pengetahuan manusia itu terbatas, sedangkan pengetahuan Allah itu tanpa batas. Perkara apapun yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang belum terjadi, Allah sudah tahu. Yang kedua, al-khabir. Allah maha teliti, Allah itu maha waspada. Segala sesuatu yang ada dalam penciptaannya sudah teliti Allah. Ini nanti manusia ini mau jadi apa? Benda ini yang diciptakan, bumi ini diciptakan untuk apa? Ya, bentuknya bukan al-khabir. As-sami. Allah maha mendengar. Ya, ikhwannya, siapa namanya? Rizki ya. Allah maha mendengar. Dalam pendapat kehidupan sehari kita menjadi pendengar yang baik, mendengarkan yang baik-baik, menjadi pendengar yang baik. Apapun yang ada dalam bisikan dalam hatimu, Allah dengar. Mungkin bapak nggak dengar apa yang kamu ucapkan dalam hati, tapi Allah tahu, Allah dengar. Mungkin bapak tidak tahu apa yang kamu ucapkan bisik-bisik, tapi Allah dengar. Niat kita dalam hati, Allah tahu, Allah dengar. Yang keempat adalah al-basir, maha melihat. Penglihatan Allah dengan kita itu terbatas. Allah melihat tanpa batas, kita terbatas. Pandangan kita itu paling jauh, sejauh mata memandang, paling sampai di situ. Tapi pandangan Allah hal-hal yang baik, seperti membaca Al-Quran, membaca buku, menuntut ilmu, membaca pengetahuan, menonton video yang inspiratif supaya mendapatkan pengetahuan, boleh. Ya, jadi mata kita gunakan. Penting sekali anak-anak bapak semuanya mempelajari materi ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara mengimani sifat Allah untuk kebaikan hidup. Semalam itu sudah kita bagi kerja kelompok mencari sebuah informasi melalui media HP ataupun media buku sesuai dengan kemampuan dan kriteria atau cara belajar kamu masing-masing. Semalam kita sudah jelaskan dan kita sudah terapkan, sudah menyampaikan sebuah informasi. Untuk pertemuan kedua ini, ya, kamu anak-anak, bapak beri tugas, ya. Tugasnya adalah kamu membuat sebuah proyek. Ini proyek ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Minggu lalu sudah kita bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini kelompok 4. Ya, nanti itu proyeknya kamu kerjakan, nanti bapak kasih kelompok 1 apa tugasnya, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa, dan kelompok 4 apa. Setelah tadi selesai dikerjakan, kamu fotokan dan kamu kirim ke nomor WA bapak. Nanti bapak kirimkan dan kamu kirimkan ke WA bapak. Untuk tugasnya itu adanya, kan itu. Apa tugasnya pak? Kelompok 1 pak? Ya ini dia. Kelompok 1 tugasnya adalah al-alim. Ini dia. Kamu buat seperti itu. Ya, kaligrafinya kamu buat. Yang kelompok 2 apa? Al-khabir. Sesuai dengan yang di bapak tulis ataupun di proyektor ya, al-khabir. Yang ketiga apa? As-sami. As-sami itu tugasnya. Ya, kelompok 3, kelompok 4 al-basir. Ya, semuanya mudah. Baik anak-anak, kamu sudah siap mengerjakan proyek yang bapak berikan tadi, ya? Sudah kamu kerjakan, nanti itu dikirimkan ke WA bapak
supaya bisa diberikan penilaian. Ya, kesimpulan pembelajaran kita pagi hari ini, ya, kamu sudah mendengarkan, sudah mencari informasi, ya, sudah paham sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Sekarang Bapak berikan penguatan dulu. Ya. Sesungguhnya Allah itu tidak lalai dari ciptaannya. Sesungguhnya Allah itu tidak lalai terhadap ciptaannya. Mau kemanapun kita larinya, dimanapun kita tinggalnya, kapan, di mana tempatnya, Allah sudah tahu. Allah tidak luput, kita ini tidak luput dari pandangan Allah. Kita tidak luput dari penglihatan Allah, pendengaran Allah. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, maka kerjakanlah dengan baik. Baik yang kita hasilkan, maka baik pula yang akan kita terima. Oke, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Ya, Bapak akhiri dengan